Ummu Salamah punya suami Abu Salamah. Abu Salamah mati di perang Badar, syahid masuk surga. Tapi Ummu Salamah menikah dengan Nabi. Karena surga Nabi lebih tinggi, dan Ummu Salamah ikut suami terakhir Nabi. Dia dikumpulkan suami terakhir. Itu kaidahnya begitu. Tapi kalau ibu mau milih, boleh. Boleh. Dipilihkan surga paling tinggi nanti. Mana ada yang 4 itu surga paling tinggi, ibu boleh ikut. Tidak ada cemburu, tidak ada curiga, tidak ada bertengkar. Tidak ada. Memang hukum asalnya ibu suami terakhir itu suami ibu. Memang ada ibu-ibu kok cadik lah Pak Ibu. Ada ibu-ibu kok cadik Pak. Nyoba tanya ke Pak Ustaz, suami ambu ampek Pak Ustaz lah mati sadonyo. Iya Bu, iya. Kalau masuk surga kampe-ampeknya masuk Ustaz ambu yang mai kuit Ustaz. Kece Pak Ustaz, yang terakhir ibu, yang terakhir itu suami ibu. Tapi kece ibu tadi ambu ke-7 nomor 2 Pak Ustaz. Bakok nomor 2 ke-7 ibu, nya mirip je Pak Ustaz. Aduh. Lu cadik ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di atas neraka itu dijaga oleh para malaikat yang kasar lagi bengis. Mereka tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan mereka selalu melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Itu artinya surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ada beberapa poin dari ayat ini Bapak Ibu. 1, Allah memanggil kita orang beriman agar semua kita menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Allah harus kita diperintahkan Allah harus menjaga keluarga? Tidakkah cukup Allah berkata ku anfusakum nara, jaga diri kalian masing-masing dari api neraka? Cukup. Tapi Allah tidak merasa cukup dengan diri kamu. Jaga dirimu dan keluargamu. Kenapa kita diperintah menjaga keluarga? Jawabannya salah satunya di surat Al-A'raf ayat 50. Kata Allah, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'aw mimma razaqakumullah. Kalau bapak ibu nanti na'udzubillah ya, anaknya masuk neraka, suaminya ke neraka, istrinya ke neraka, orang tuanya ke neraka. Bila salah satu, tidak perlu banyak-banyak, satu saja di antara keluarga kita yang tidak ke surga bersama kita, maka mereka akan berteriak setiap hari memanggil kita dari dasar neraka itu. Anak kita akan berteriak setiap saat. Apa teriakan mereka? Pak, mak, tolong ambo gi minum, tolong ambo makan. Setiap hari mereka berteriak. Bapak Ibu kalau punya anak, nauzubillah, kalau dia masuk neraka nanti setiap hari dia berteriak minta makan dan minum setiap hari, dan kita dengar dari atas. Apa jawaban Bapak Ibu dari sorga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Nah, Allah melarangnya saya memberikan kepadamu. Bapak Ibu punya semua nikmat, punya sorga lengkap fasilitasnya. Anak atau keluarga kita teriak-teriak dari bawah neraka, Bapak Ibu tidak diperkenankan memberi mereka. Bapak Ibu nikmat tidak akan berkurang, cuman tidak akan bahagia di sorga itu. Kenapa? Tuh teriak-teriak setiap saat tuh. Itu alasannya kita disuruh Allah menjaga keluarga. Semua kita harus membawa keluarga kita ke sorga.
Itu kenapa manusia yang paling bahagia, kalau Bapak Ibu baca nanti surat Ar-Ra'd ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Manusia yang paling bahagia itu kelak kalau dia masuk surga dengan bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya. Dia kumpul di satu surga namanya surga Adnan. Itu yang paling bahagia manusia kelak di akhirat. Kalau dia dikumpulkan Allah dengan keluarganya yang di dunia. Jadi Bapak Ibu jangan mengira kita berkeluarga itu untuk dunia saja. Tidak, kita berkeluarga sampai ke akhirat. Yang paling bahagia di akhirat kalau dia masuk surga satu komplek bersama keluarganya yang di dunia. Itu makanya ibu-ibu apa-apa kita suami istri tidak hanya di dunia nih ibu. Kita suami istri sampai ke surga Allah. Suami ibu yang sekarang, ini suami ibu juga nanti di surga. Istri bapak yang di sini, ini istri bapak juga nanti di surga. Jangan ibu-ibu berpikir mencari yang baru di situ, ya kan? Dan besok dan cari yang baru di situ, panik dan kau perangainya. Oh jangan ibu, ya suami ibu yang di sini, yang di sana juga suami ibu itu. Itu manusia yang paling bahagia itu. Nah itu alasannya kita disuruh jaga keluarga, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Jangan sampai ada satu pun dari keluarga kita yang tercecer, yang tidak bersama kita. Makanya sering saya katakan Bapak Ibu, kalau pai ka masjid subuh kau jagoan anggota keluarga awak sadonyo. Ajaknya ke masjid. Ibu lapai ke masjid, apa lapai ke masjid, anak lalu yo minantu lalu yo cucu lalu. Padahal kadang-kadang itu mah ya kan jagoannya lah, ndak ka mati ge loh. Kau ada mati jago subuh su tuntui ambo. Ndak ada orang mati jago subuh lo Ibu. Jagoan lah SMP SMA jagoannya lah. Kadang-kadang wak ibunya lalu baru lalu lama baru tidak bisa begitu. Ibu dia sudah dewasa, ajak dia ke masjid. Kenapa? Kita disuruh menjaga keluarga kita, bukan hanya kita aja yang selamat. Satu, dua, kata Allah waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Kenapa manusia dan batu bahan bakar neraka Ibu? Karena manusia dan batu ini adalah benda yang tak akan habis dipanggang. Batu kalau dibakar tidak akan habis. Kalau besi dibakar dia meleleh. Kalau kayu pasti habis. Satu-satunya benda yang tidak habis dibakar itu batu. Coba bakar batu, tidak akan berkurang. Manusia juga begitu. Manusia ini tidak akan berkurang dibakar. Coba baca nanti surah An-Nisa ayat 6 ayat 56. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Manusia nanti kalau masuk neraka kata Allah, setiap kulitnya hangus langsung datang kulit baru. Jadi penduduk neraka itu tidak hangus jadi abu, tidak. Kulit saja hangus ganti kulit baru. Kulit hangus ganti kulit baru. Kenapa? Karena yang merasakan pedih itu kulit. Maka kulit mereka rusak ganti. Jadi neraka itu tidak membakar sampai ke daging tulang mereka, tidak, kulit saja. Karena yang merasakan perih itu kulit. Bapak Ibu kalau luka dalam tidak sakit dah. Cuma luka tak kelupe di aspal kulit itu, tak tanggung padi rendah. Kenapa? Yang merasakan pedih itu kulit itu. Kenapa? Kulit mereka diganti terus. Belum api neraka membakar daging tulang mereka, kulit saja diganti. Itu artinya manusia tidak akan berkurang di dalam neraka. Azabnya yang bertambah terus. Nah kalau batu itu tidak berkurang dibakar, manusia juga tidak kurang dibakar, artinya nyala api neraka tidak berkurang. Kenapa? Bahan bakarnya tidak kurang. Nyala api ini berkurang Bapak Ibu karena bahan bakarnya menyusut. Begitu enggak? Bapak Ibu kalau kayu misalnya atau kompor, kalau ketek minyaknya, no susui api begitu mah. Kalau kayu juga begitu, kalau mulai habis kayu tu ketek api begitu mah. Neraka tu bahan bakarnya batu dan manusia tidak berkurang. Karena bahan bakarnya tidak berkurang, maka nyala apinya juga tidak berkurang. Masalah tu kenapa neraka tu Bapak Ibu? Di surah Al-Mursalat ayat 32 kata Allah, innaha tarmi bisyararin kal kasar. Neraka itu meledak-ledak terus, meledak-ledak bunga api. Yang satu bunga api itu kata Allah kal kasar sebesar istana. Bayangkan ya, ledakkan bunga api. Ini neraka ini api meledak-ledak, satu ledakan itu sebesar istana. Dan kata Nabi Bapak Ibu,
yang paling dingin dari jahanam itu adalah bunganya itu. Yang terbang sebesar istana itu yang paling dingin. Dan kata Nabi, sedingin-dinginnya bunga api jahanam, itu di panasnya sab'una api kamu di dunia ini, narukum fid dunia juz'un min sab'ina nari jahannam. Hanya 1/70 dari panasnya bunga api jahanam. Masalah Bapak ya? Bunga api jahanam itu yang paling dingin. Yang paling dingin itu panasnya 70 kali panasnya dari api dunia. Tidak bisa dibayangkan di bawahnya itu Bapak ya. Tidak bisa dibayangkan seperti apa dasarnya itu panasnya. Yang bunga api yang berterbangan saja itu panasnya 70 kali panasnya dari api dunia. Maka Bapak Ibu, tidak akan ada manusia yang akan kuat berhadapan dengan neraka walaupun sekejap, tidak akan mampu. Nah kata Allah, itu kenapa bahan bakarnya manusia dan batu. Lalu kata Allah, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di atas neraka itu dijaga oleh para malaikat yang kasar lagi bengis. Ingat Bapak Ibu ya, kata Allah neraka itu penjaganya di atas, bukan di depan. Di atasnya dijaga oleh malaikat yang kasar lagi bengis. Artinya apa itu? Kalau malaikat menjaga di atas, neraka itu dalam, dia seperti sumur. Karena malaikat yang menjaga itu di atas, bukan di depan. Alaiha, di atas. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi pernah menjelaskan Bapak Ibu, dalamnya jahanam ini nanti lihat sendirilah. Ya, karena Bapak Ibu pasti ke sana semua nanti itu. Ya, tapi jangan masuk, lihat aja. Kan kata Allah begitu, la tarawunnaha, ya, ainal yakin ya, summa la tarawunnaha ainal yakin, kamu akan melihat dia nanti dengan mata kepalamu. Bahkan kata Allah di surat Maryam ayat 71-72, wa imminkum ila wariduha, semua kamu akan melewati jahanam. Semua kita akan melewati. Karena ada titian dibentangkan Allah di atas sirat, di atas jahanam, di sirat namanya. Yang panjangnya, ya, jarak tempuhnya kata Nabi 21.000 tahun melewatinya tuh. Kita lewat nanti, Bapak Ibu kalau percaya lihat aja nanti, ya tuh, kan akan lewat ke sana semua tuh. Oh, ikut kecil ustaz dulu, ya begitu dah. Ya, Bapak Ibu ya. Nah kata Allah, malaikat itu menjaga di atas. Artinya neraka itu dalam ke bawah. Itu kenapa orang munafik fiddarkil asfali minan nar, tempatnya di dasar neraka yang paling bawah. Artinya neraka ke bawah. Ini kebalikan sorga Bapak Ibu, kalau sorga itu ke atas. Itu kenapa fi jannatin aliyah, sifat sorga itu tinggi. Semakin tinggi itu sorga, semakin mewah dia. Itu kenapa kata Nabi, sorga itu punya 100 tingkat. Inna fil jannati mi'ata darajah. Sorga itu ada 100 tingkat. Jarak dari satu tingkat ke tingkat 2 masih rata khamsi mi'ati am, jarak tempuh perjalanan 500 tahun. Dari satu sorga ke sorga 2 itu jarak tempuh perjalanannya 500 tahun ke atas. A'laha Firdaus, yang paling puncak Firdaus kata Nabi. Itu yang paling mewah dekat arsy Allah. Firdaus namanya. Makanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris sorga itu paradise. Ya, paradise itu kata Firdaus, itu yang paling mewah tuh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dapat suami Firdaus, itu alhamdulillah. Itu lainnya tuh ya. Kok ada yang dapat suami Firdaus, itu jadi lapehan tuh. Itulah paling tinggi tuh surga tuh. Kok ada ibu dapat suami Firdaus, itu lainnya tuh. Ya tapi kalau tidak dapat Firdaus, ini carilah Firdaus tuh. Ya yang ada saya pakai. Itu ya. Nah jadi Bapak Ibu, kalau sorga itu kebalikannya, dia ke atas, makin ke atas makin mewah. Kalau neraka dia makin ke bawah makin pedih. Sama kayak kuali Bapak Ibu. Kuali itu kan ada cekungan tuh. Makin ke bawah itu makin ke dalam cekungannya itu makin berat itu azabnya itu. Dan neraka itu kata Nabi, lau ursilat hijaratun min fauqiha lawasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifa. Kalau dijatuhkan batu besar dari atas, kalau ada batu besar sebesar onta dijatuhkan dari atas jahanam itu, baru sampai di dasarnya kalau jatuhnya 70 tahun. Dalam tuh Ibu. Batu besar jatuh ke dalam jahanam itu dari atas 70 tahun jatuh baru sampai di bawah. Lama tuh Ibu, dalam itu. Kalau Bapak Ibu nauzubillah ya, kalau nanti ada orang memanjat neraka dari bawah, dia panjat ke atas, berapa puluh tahun waktunya tuh. Tentu memanjat dah sekancang jatuh loh Bapak Ibu. Jatuh saja 70 tahun, apalagi memanjat. Memang ada manusia yang memanjat neraka. Apa kata Allah di surah As-Sajdah? Kullama aradu ayyakhruju minha
u'idu fiha. Ada manusia yang berupaya memanjat neraka itu. Bahkan kalau manjat neraka itu tidak satu-satu, dirantai satu sama lain itu. Jadi kalau manjat sia curang, manjat sadonya mereka tu mah. Kalau tidak mau kawan manjat, kawan tidak mau manjat itu kata barik memanjat itu ibu tu. Kalaupun ada yang bisa manjat, dilempar lagi ke bawah. Itu kenapa malaikat penjaga neraka tu alaiha, di atasnya. Karena neraka tu kita dilemparkan, makanya masuk neraka tu tidak balempar. Kullama ulqiya fiha faujun, dilemparkan. Kalau dilemparkan ke bawah tu, dalam tu ibu. Nah, malaikat yang menjaga tu kata Allah ghilazun syidat, kasar lagi bengis, muncung kasar, tangan capek, kaki capek. Jadi malaikat penjaga neraka tu ibu, cik kecik, cik lapak, cik sipak. Tu kerja ibu. Sekali mengeceknya, sipak langsung, lapak langsung. Kasar malaikat tu ibu. Malaikat Zabaniyah tu ibu, ketika Nabi itu Isra dan Mi'raj kan diajak ke neraka. Kata Nabi, tidak ada ciptaan Allah yang paling buruk kecuali malaikat Zabaniyah. Andai tidak jadi masuk neraka, cukup memandang wajah malaikat Zabaniyah tu jadi azab. Yo bana buruk malaikat Zabaniyah tu ibu. Sabana buruk celik lah besok. Yo buruk apa ibu. Tidak ada ciptaan Allah seburuk malaikat Zabaniyah tu, yang paling buruk tu Zabaniyah. Yo bana buruk. Bahkan melihat dia saja sudah cukup jadi azab. Yo kalau gagal lo penjaga neraka tak jadi seram neraka kalau ibu. Bapak ibu kalau ke hotel, resepsionisnya cantik kan? Gagah kan? Ramah kan? Hotel. Baiklah ke penjara. Di pintu penjara so langsung dicaci maki begitu tu mah. Ini nak. Ya penjara kalau gagah, rancak, sopan, santun, tak jadi seram penjara lo ibu. Sama juga neraka juga begitu. Penjaga neraka tu sudahlah buruk, ya sudahlah buruk, kasar, cik kecik, cik sipak, cik lapak, tidak ada santun ni lah Pak Ibu. Yo tidak ada santun. Jangan Bapak Ibu kalau berharap besok masuk neraka tu, misalnya kan, tu malaikat selamat datang. Apa yang bisa kami bantu? Tak kau begitu loh Pak Ibu. Pakak ang teang sipak langsung tu mah. Tak kado oleh elok ni Pak Ibu. Cayo lah celik langsung nak cayo. Ya dah. Begitu di depan pintu neraka tu langsung nyo berang itu ibu, nyo serenge itu, nyo sipak langsung tu. Ya ndak ada eloknya lah. Ya namanya ghilazun syidat, kasar lagi bengis. Makanya Bapak Ibu, kalau tempat-tempat yang begitu, ndak akan ada kelembutan, percayalah. Ndak perlu kita masuk neraka tu ibu, dicaci maki, diberangi malaikat tu, dah cukup jadi azab tu. Begitu? Memang itulah sifat malaikat ghilazun syidat. Beda dengan sorga. Kalau sorga, Bapak Ibu disambut dengan karpet merah. Nanti bacalah di surah Ar-Ra'd 23, 24 itu. Al-malaika yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semua malaikat menyambut mereka di setiap pintu-pintu sorga dengan kata salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya. Kalian dulu sabar di dunia, sekarang kalian masuk sorga. Selamat. Semua malaikat menyambut di depan pintu sorga. Ini memang orang kalau mulia Bapak Ibu disambut. Kalau tidak mulia tidak disambut lah. Makanya penduduk sorga disambut di depan pintu sorga. Penduduk neraka dilempar, tidak ada sambutan, caci maki. Karena orang hina, orang tidak mulia tidak ada sambutan Bapak Ibu. Nyos sambutan Bapak Ibu itu bukti kemuliaan. Makin ramai orang menyambut itu makin mulia tu. Percayalah Bapak Ibu kamu. Kalau tidak disambut lah itu tidak ada mulianya itu. Ginilah. Ustaz Abdul Samad kalau datang ke masjid aku disambut tak? Oh iya. Kalau ambo, oh enggak. Datanglah, pulang-pulanglah gitu. Bako Ustaz Abdul Samad disambut, karena dia mulia, ilmunya banyak, ya dah. Dia populer, dia terkenal, banyak ilmunya dari saya, maka disambut. Saya enggak seperti dia. Makanya kemuliaan itu lihat dari sambutan. Begitu itu. Ibu kalau pulang suami ibu sambut di muka pintu. Itu tanda mulia suami ibu tu mah. Tapi kok pulang-pulanglah, pai lah, enggak pulang enggak yo baalo. Itu enggak ada itu. Enak. Maka ibu-ibu cara menghormati kami sambut di muka pintu. Itu cara menghormati kami itu. Pulang kami tak memasak, mati kompor dulu. Kok pulang kami bukaan pintu. Ambil tas kami, kok buat tas, bukaan sepatu kami, bukaan baju kami. Itu tanda kami baharago di ibu. Kadang-kadang ibu-ibu kalau tua kami tak ada lah, pai lah pulang lah, balai itik kau nak batalu lah, ya kan? Nyoma kok itik kau dicari tak pulang kan nak batalu. Kalau nak batalu itik kau tak pulang nak baalo kunci situ kandang tu lah, ya dah.
Ibu makin tua kok kami makin hormati, makin hargai cara menghormati kami kok ibu sambut di pintu tu ha. Iya, iko kami pulang masa saya tak tantu kami pulang. No sapu saya ndak pulang loh Pak. Dah, hanya asyik saya main HP mereka. Ibu-ibu, jawab kami pulang sambut di muka pintu tu, bukan pintu. Tu tanda ibu menghargai kami itu. Sambutan itu tanda penghormatan, tak begitu? Makanya penduduk sorga itu disambut di pintu-pintu sorga. Begitu kata Allah, al-malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Tapi kalau penduduk neraka, enggak, dicampaan saya langsung, diserengi, dicampaan, disipak, dilapak, udah, enggak ada kehormatan. Begitu cara masuk neraka, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu mengira kalau masuk neraka, berkumpul di depan pintu neraka itu sadonya kan, masuk neraka, wak leya. Enggak betul loh, Bapak Ibu. Bawa kawit campang ke bawah tu Pak Ibu. Betul cara masuk neraka tu mah. Ya karena malaikatnya ghilazun syidat, kasar. Tidak ada kelembutan, kasar, bengis. Makanya Pak Ibu berlindunglah dari penghuni neraka, dari penjaga neraka tu. Tapi ada hal yang menarik Pak Ibu ya. Penjaga neraka tu namanya Zabaniyah. Sana Da'uz Zabaniyah. Dan di surat Al-Mudassir ayat 30, kalau Pak Ibu baca Al-Mudassir 30, alaiha tis'ata asyar. Di setiap neraka itu dijaga oleh 19 malaikat Zabaniyah. Masalah Bapak ya? 19 malaikat Zabaniyah itu selalu yang setiap neraka itu dijaga 19 malaikat kata Allah. Dan ada sebuah penafsiran yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19? Bapak Ibu kalau ingin selamat dari yang 19 itu Bismillahirrahmanirrahim itu baca itu. Kenapa? Perintah pertama itu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika. Dan ternyata di penghujung surat Al-Alaq itu tentang Zabaniyah, sanad da'uz Zabaniyah. Perintah pertama, wahyu pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya membaca nama Allah itu menyelamatkan kita dari malaikat Zabaniyah itu. Bacalah bismillah tadi Pak Ibu. Insya-Allah tidak akan temu malaikat Zabaniyah itu. Itu penafsiran yang ya diberikan oleh sebagian mufassir. Nah begini Pak Ibu. Jadi malaikat itu kasar lagi bengis. Tidak ada satupun manusia yang akan nyaman di sana. Tidak ada. Sudahlah kasar, Bapak Ibu ya. Jadi malaikat itu udahlah kasar, bengis, mulut kasar, capek tangan, kaki capek, pakak. Jadi malaikat Zabaniyah Bapak Ibu ala buruk, kasar, pakak. Pakak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gini. Coba nanti Bapak Ibu baca di surah Az-Zukhruf ayat 77. Penghuni neraka itu minta macam-macam. Ada yang minta makan, ada yang minta minum, ada yang minta keluar, ada yang minta mati. Macam-macam. Ya, di surat Fatir ayat berapa? 37. Manusia minta dikeluarkan, wahai para malaikat, akhrijna, tolong keluarkan kami. Ada yang minta makan minum seperti Al-Araf tadi, an afidu alaina minal ma, ada yang minta makan minum. Ada yang minta mati. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuka, wahai malaikat Malik, tolong matikan kami di neraka ini. Tak taluk lah Pak Ibu. Tapi hebatnya la yujibuhum illa ba'da arba'ina sana. Mereka itu, malaikat itu tidak menjawab tidak mendengar panggilan penduduk neraka kecuali setelah 40 tahun. Ibu apa berteriak-teriak, malaikat tolonglah lagi yang minum awih. Lampai puluh tahun sudah minta minum, baru ditanya-nya, minta minum ibu tadi ya. Oh Bapak Ibu, lampai puluh tahun tak dengar dia Bapak Ibu, pakak. Ya bisa jadi nyo ndak pakak, jarak jauh kata. Kan 70 tahun batu jatuh tadi. Tentu lama suara tiba dete. Tapi bisa di memang dek pakak. Nya gitu Pak Ibu. Bakok malaikat Zabaniyah tu pakak. Awak kalau minta tolong kurang pakak terseso Pak Ibu. Ya enggak? Minta tolong kurang pakak aku Pak Ibu. Sakit hati wak, encak minta tolong kayaknya loh. Sudahlah responnya lama, yang diminta beda daripada yang dia gen begitu tu. Ya. Tu aku dapat suami pakak aku bedo Pak Ibu, encak tak mengecek wak jenyo leh. Ya tu. Aku dapat suami pakak apa Ibu, encak tak mengecek jenyo leh. Sakit hati wak. Nyo azab apa Ibu? Kalau capek responnya pun dah jadi azab leh. Beginilah. Ibu damam apa? Oh, damam dulu ketik-ketik damam ya. Tu minta minum ke mak, minum mak. Oke cik mak wak iyo nak sabanta ya. Walaupun beko tibu minuman tapi lah direspon. Tanang wak. Tapi wak minta minum. Mak minum. Lah sejam baru. Ang minta minum tadi je. Tak kesakit hati wak tu. Begitulah malaikat tu Pak Ibu.
Jangan Bapak Ibu kira kalau Bapak Ibu meminta, nanti penduduk neraka itu minta macam-macam pintanya, tapi mereka baru direspon malaikat itu setelah 40 tahun. Dan jawabannya menyakitkan. Apa kata malaikat? Ikhsi'u antok. Dia mari-ari aja. Hendaknya jawik lah Bapak Ibu. Suruh antok saja, antok jangan ngecek aja. Jadi di neraka itu tidak ada orang mau tahu-tahu lah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kira besok sebut neraka tu kamu tahu tak lama dah ada loh Pak Ibu. Di neraka tu mari ari. Jadi berak-berak malaikat tu jadi mari aja. Tak tanang saya neraka tu. Nikmati azab tu. Nyota ko Bapak Ibu orang mauta ko orang sanang. Tu makuk di surga fi jannati yatasaalun. Kita kalau di surga tu mau tahu duduk berhadap-hadapan makan minum mau tahu tak berhenti mota. Karena orang sanang itu, ciri orang sanang banyak otak. Itu ciri orang sanang tu Pak. Orang kalau sanang hidupnya lah nikmat, lah bahagia, lah ekonominya lah rancak, biasanya mau otak. Itu ciri orang sanang tu kadang otak. Itu ciri orang sanang. Orang sanang kadang otak, nak duduk ilapau tak. Itu orang sanang tu Pak. Kalau orang susah tak ada mau otak lu membudui, itu kan orang susah tu. Di neraka tak ada mau otak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kira di neraka tu orang kamu otak bahawa sebut enggak. Maka di neraka tidak ada bahasa. Dalam neraka tidak ada bahasa. Yang bahasa ada di sorga. Apa bahasa di sorga Ustaz? Bahasa Arab. Ya Nabi orang Arab, ya bahasa Arab. Ya itu makanya malaikat berkata apa? Bapak Ibu kalau masuk sorga apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Tidak begitu? Itu bahasa Arab tidak? Bahasa Arab. Makanya Bapak Ibu kalau ada waktu berajai lah bahasa Arab. Pada manung-manung surga usuk lama. Semua tak pada ngecek mengas itu. Oh, nikmat banyak, minuman banyak, makanan banyak, ibu bapa tak bisa ngecek surga lah. Ada kali kecek ke malaikat, minum, apa cara mintanya? Ikut saya. Minum sebanyak tu, ikut saya mintanya. Ada asirnya, ada macam-macamnya lah, ada khambarnya, ada asal, banyak minta lah. Tu maka beraja lah bahasa Arab Bapak Ibu, beraja lah. Kok masuk surga besok kau nak pandai mengecek baca caranya ke mana ibu situ minum-minum lama. Ambo ke dicari ambo sibuk, bidadari ambo banyak ke mana ibu. Ya tahu, nak kamu layak ibu situ cari ambo lah. Ya kalau kini bertanya kamu bisa ambo tolong, tapi kalau sudah tolong lah Bapak Ibu. Gitu. Nah Bapak Ibu pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu bisa selamat dari neraka? Ternyata selamatnya gampang Bapak Ibu. Allah ajarkan, Nabi ajarkan. Satu, ada dalam hadis sahih Muslim, kata Nabi begini, ma min abdin istajara minan nar sab'a amarat fi kulli yawm illa qalatin nar ya rab inna abdaka fulanan istajara minni fa'ajir. Kata Nabi, tidak ada satu orang pun yang berlindung dari neraka kepada Allah 7 kali setiap hari. Kecuali neraka akan berteriak setiap hari kepada Tuhan, ya Tuhan, hamba engkau si fulan minta berlindung dari aku kepadamu, maka tutuplah semua pintu neraka darimu dan untuknya. Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu berdoa setiap hari, berlindung dari neraka 7 kali setiap hari, neraka yang meminta kepada Allah agar semua pintunya ditutup untuk orang itu. Makanya diajarkan siapa yang disebut yang manusia terbaik yang tidak akan disentuh api neraka. Nanti baca di surat Al-Furqan ayat 65. Mereka selalu berkata, yaquluna, mereka selalu berkata, apa perkataan mereka? Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Ini doa tolong Bapak Ibu baca 7 kali setiap hari. Hadis yang sahih. Nanti baca Al-Furqan ayat 65. Ya, Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa maqama. Ya Allah, tolong jauhkan saya dari jahannam ya Allah. Tidak ada seburuk tempat kecuali jahannam itu. Maka jauhkan saya. Dan kata Nabi apa tadi? Ma min abdin istajara minan nar sab'a marrat fi kulli yawm illa qalatin nar. Tidak ada satu hamba pun yang berdoa kepada Allah minta dijauhkan dari api neraka 7 kali setiap hari. Kecuali neraka itu yang berkata kepada Allah, ya Tuhan, hamba engkau si fulan, disebutnya nama kita oleh neraka itu, dia menjauh dari aku, minta menjauhkan diri dari aku, jauhkan dia, tutup pintu untuknya. Itu neraka yang meminta Bapak Ibu. Nah makanya Bapak Ibu tolong dibaca doa ini habis salat. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Itu minimal. Kalau tambah ayat 66-nya bagus.
tapi minimal ayat 65-nya itu baca. Makanya kata Nabi, kata Aisyah dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi tidak pernah berdoa itu lebih banyak daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata kuncinya pada wa qina azabannar. Bapak Ibu kalau masuk surga udah dapat kebaikan ya? Sudah. Itu fil akhirati hasanah nama itu. Tapi belum tentu Bapak Ibu wa qina azabannar. Tidak semua orang masuk surga itu otomatis. Tidak semua orang masuk surga itu langsung bypass. Ada yang transit neraka dulu. Ada yang transit neraka dulu. Mantan jahanam namanya. Jahannamiyun namanya. Di kening mereka nanti ada tato jahanam. Kita berlindung, ya Allah tolong saya ke surga bypass. Jangan transit di neraka. Itu penting waqina azabannar itu diucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu kalimat penting. Nah minimal yang dua ini ayatnya Bapak Ibu baca nanti di Al-Baqarah 201 ya kalau saya tidak salah. Al-A'raf 65, Al-Baqarah 201. Baca itu. Ibu bapak, ibu sambil pulang baca dulu. Kalau pulang dari masjid sudah subuh baca saya sambil di jalan. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Laci itu. Sampai ke rumah bisa 7 ekor tu mah. 20 bisa kau mah. Jangan mota yo di jalan tu, ibu-ibu sepanjang jalan tu mota. Baca dulu Rabbi srif Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Sampai ke rumah baca minimal 7 kali setiap hari. Selamat, percayalah Pak Ibu, pasti selamat. Karena Nabi sebutkan, Allah juga sebutkan dalam Al-Qur'an begitu. Kan mudah selamat tu. Mudah kalau nak amu tu aja leh. Ya begitulah Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Pak Ibu? Cukup ya begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi ibu-ibu jangan lupa yang tadi ya, kok pulang kami tolong sambut di muka pintu ya. Bapak Ibu ketika muda kami disambut lah pensiun kok sambut je. Tando kami lebar ago sih waktu Bapak Ibu. Ya, begitu lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Nah, penjelasan kata keluarga itu keluarga yang mana Ustaz yang mesti dijaga? Itu di Ar-Ra'd 23 tadi. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Itu yang keluarga. Siapa yang keluarga? Bapakmu, kakekmu, buyutmu itu keluarga tuh. Ibumu, nenekmu itu keluarga itu. Ke bawah anakmu, cucumu, cicitmu itu keluarga tuh. Ke samping istrimu, cik 2-3 ampek tu keluarga tu. Yo kok ampek. Jangan cik saya dijaga, ampek jaga apa ibu. Ibu. Kalau yang di dunia pasti cik ibunya tak boleh ampek lah. Kalau kami boleh ampek. Kalau kami ampek orang rumah kami wajib kami jaga ampek-ampeknya. Kalau ibu kalau bercerai tak suami ibu lagi, suami ibu yang terakhir. Ibu tidak boleh di satu pernikahan tu ampek orang laki-laki. Kalau kami boleh ampek perempuan di satu pernikahan. Boleh ibu tu beda awak je kami je ibu. Jadi begini ibu. Ibu kalau misalnya menikah 4 suami ibu. Mati sadonya. Menikah mati saya sadu di tangan ibu. Ya. Kalau ada ibu macam tu Pak. Asal menikah jenyo mati, semenikah jenyo mati Pak. Lampek mati tangannya. Ya kan tak mu orang jenyo lah Ya dah lampek mati. Nanti sadonya masuk surga. Sadonya ke surga Ustaz. Kama ambo pai itu Ustaz. Suami terakhir. Ya suami terakhir lah. Nabi Muhammad punya istri namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah punya suami Abu Salamah. Abu Salamah mati di perang Badar, syahid masuk surga. Tapi Ummu Salamah menikah dengan Nabi. Karena surga Nabi lebih tinggi dan Ummu Salamah ikut suami terakhir Nabi. Dia dikumpulkan dengan suami terakhir. Itu kaidahnya begitu. Tapi kalau ibu mau milih, boleh. Boleh. Dipilihkan surga paling tinggi nanti. Mana ada yang 4 tu surga paling tinggi, ibu boleh ikut. Tak ada cemburu, tak ada curiga, tak ada bertengkar. Tak ada. Memang hukum asalnya ibu suami terakhir itu suami ibu. Memang ada ibu-ibu kau cadik lah Pak Ibu. Ada ibu-ibu kau cadik Pak. Nyoba tanya ke Pak Ustaz. Pak Ustaz,
Suami ambo ampek Pak Ustaz lah mati sadonyo. Iya Bu, iya. Kalau masuk surga kampe-ampeknya Pak Ustaz ambo yang mai kuit Ustaz. Kece Pak Ustaz yang terakhir Ibu, yang terakhir itu suami Ibu. Tapi kece Ibu tadi ambo ketujuh nomor 2 Pak Ustaz. Bakok nomor 2 ketujuh Ibu, nya mirip je Pak Ustaz. Aduh. Terus jadi Ibu tuh. Jadi Ibu suami terakhir nanti. Makanya Ibu kalau kamu mengganti suami, kamu mengganti imam, Ibu yang lebih baik. Karena semua manusia dipanggil dengan imamnya masuk surga. Yaumana da'u kulla unasin bi imamim, semua manusia dipanggil ke surga dengan imamnya. Ibu imam Ibu suami Ibu. Maka Ibu kalau kamu mengganti imam harus lebih baik. Jadi surga paling tinggi seperti Ummu Salamah. Abu Salamah mati syahid masuk surga tapi ingin cari imam lebih baik Nabi Muhammad. Makanya Ibu kalau mati suami Ibu kalau mengganti ustaz cari. Tidak ambo lah, ustaz cari, ya ambo. Ambo tidak bisa pulang rumah ambo. Ayo sudah Ibu. Iya. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.